Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu video di mana pemimpin khilafah ya, yang ada di Lampung teman-teman sekalian sudah diciduk ya, sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, bagaimanapun dia memberi penjelasan baik itu di Kompas TV maupun di TV One seperti yang kita tonton di televisi teman-teman sekalian, bahwasanya sistem khilafah ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Tetapi teman-teman sekalian, pihak kepolisian itu tidak bisa dibodohi, tidak bisa diakal-akalin ya teman-teman sekalian. Ya, mereka sangat paham tentang ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Sudah jelas-jelas kok ya, dari beberapa tokoh daripada Muslim menjabarkan tentang sistem khilafah ini, ya ini sangat berbahaya dan tidak cocok di Indonesia. Lalu kalau mereka katakan tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan mereka memberikan kebebasan kepada umat yang beragama, ini semua adalah omong kosong. Ini politik mereka teman-teman. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas hikmat dan juga kepintaran kepada para aparat sehingga cepat untuk memproses hal ini. Bahkan pemimpin daripada khilafah ini langsung ditahan ya. Teman-teman sekalian, supaya tidak berlama-lama lagi ya, mari kita menyimak video yang ada berikut ini. Yang beragama hari ini memang diberi mimpi-mimpi utopis seolah-olah harus menjadi supremasis. Ini yang harus kita rasakan. Gerakan-gerakan agama yang berbasis kekerasan hari ini muncul karena pemikiran-pemikiran supremasis, bahwa dengan menguasai politik orang akan menjayakan. Anggota Khilafatul Muslimin di Surabaya digeledah Polda Jatim petugas SITA ini. Saat ini sedang mendalami yang beberapa orang yang kemungkinan akan bisa bertambah untuk tersangkanya, dan juga seluruh alat bukti yang saat ini sedang dikumpulkan oleh para penyidik. Ya, tentunya nanti akan dilakukan asesmen, baru akan dikembangkan. Nah, selain tadi Dirkrim Susnya menyampaikan ada beberapa pasal-pasal yang dipersangkakan, baik Undang-Undang Ormas, kemudian Undang-Undang ITE. Mereka selalu menyalahkan kelompok-kelompok yang berbeda, menggunakan konsep bid'ah, sesat, syirik, dan bahkan kayak konsep mereka sedikit-sedikit mengharamkan hal-hal yang di masyarakat ini dilakukan. Ini kan juga menjadi konflik di masyarakat, walaupun katakan mereka sebenarnya tidak melarang, tapi tidak dianjurkan untuk diikuti. Pada dasarnya dalam doktrin mereka ini, yang benar itu hanya kelompok khilafah ini, yang lain Mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Sayyidina Husain kalau mau baca di Tarikhul Khulafa lebih brutal sekali. Yazid itu membunuhnya secara luar biasa. Dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang, diarak di jalanan di Damaskus, setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Coba bayangkan, Yazid memerangi orang Hurrah di Madinah bagian timur. 211 sahabat Nabi dibunuh, sahabat Nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama ghanimah, atas nama budak perang. Sesama Islam ini, bos. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Faraj Fauda itu kemudian menampar kita semua bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Khilafatul Muslimin ditangkap, pengacara Habib Rizik nekat angkat bicara. Bahwa hati-hati, jangan kita mudah terjebak oleh dalam situs mengajak berjihad apa. Ini satu jebakan. Yang kedua, ini bertentangan dengan agama. Ini merusak nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian ini bertentangan dengan hukum negara. Kurang lebih isinya seperti itu. Artinya kan bagus ini. Makanya kita sangat menyesalkan, ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia kan. Pasal 28 ayat 3 jelas harus memperhatikan hak asasi manusia. Dalam rangka penahanan ini tidak diperhatikan. Yang masih mempermasalahkan Pancasila, silakan pindah ke Afghanistan. Mohon kepada pemerintah atau yang aparat lah ya, harus bertindak tegas. Tidak boleh mentolerir sedikit pun. Karena walaupun organisasinya sudah dilarang, dibubarkan, ideologinya masih. Yang harus kita waspada, ideologinya masih. Yang bersangkutan pernah ditahan terkait
kasus terorisme pada Januari tahun 1979 dan pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985 serta memiliki kedekatan dengan kelompok radikal. Kemudian kelompok ini menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara. Apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin-pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI, dalam faktanya hasil penyelidikan kami justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Kita menangani kasus ini terkait dengan dugaan tidak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan faham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu yang pertama. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, buka suara terkait penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung. Pengacara Habib Rizik ini malah menyesalkan sikap pihak kepolisian yang kerap membenturkan dugaan kelompok yang bertentangan dengan Pancasila dengan Islam. Hal itu menurut pengacara Habib Rizik ini bisa dilihat dari penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir, di mana menurut Aziz, pihak kepolisian diduga menjadikan Islam sebagai objek. Namun yang jelas dan kami sayangkan adalah lagi-lagi objeknya adalah ajaran Islam, kata Aziz saat dihubungi pojok1.id pada Rabu 8 Juli 2022. Menurut Aziz, dia memang tak terlalu paham dengan organisasi kelompok Khilafatul Muslimin tersebut. Namun lagi-lagi pihak penegak hukum menjadikan Islam sebagai objek dalam membenturkan Pancasila dan undang-undang. Saya tidak paham. Anggota kepolisian gabungan yang mendatangi tempat perkumpulan anggota Ormas Khilafatul Muslimin Surabaya Raya di Jalan Gadal Madia 1A2 Tanggas Kota Surabaya pada Rabu sore ternyata melakukan penggeledahan. Pantauan dari surya.co.id sekitar pukul 15.40 proses penggeledahan itu masih dilakukan oleh belasan orang anggota yang diketahui dari Subdit 1 Keamanan Negara atau Kamnek di Treskrimum Polda Jatim. Petugas berpakaian kemeja warna putih. Sepanjang proses penggeledahan tersebut, petugas menyita beberapa atribut yang identik dengan keberadaan ormas itu. Atribut yang dimaksud berbentuk kain berbendera dengan tulisan perpaduan kalimat dalam huruf hijaiyah. Kemudian, beberapa dokumen berbentuk buku ataupun selebaran berbahan kertas, termasuk pamflet bertuliskan Indonesia titik awal kebangkitan khilafah dengan perpaduan warna front tiap kata yang berbeda, di mana semua atribut tersebut diperoleh penyidik dari beberapa ruangan di dalam masjid. Bahkan selebaran yang dipasang di etalase informasi dinding sisi utara masjid juga tak luput dari penyitaan petugas. Setelah itu, semua barang atribut hasil penggeledahan itu digelar di ruang utama atau serambi masjid untuk dilakukan proses dokumentasi oleh penyidik. Hingga pukul 16:15 proses penggeledahan itu masih berlangsung. Khilafatul Muslimin ditangkap, pengacara Habib Rizik nekat akan bicara. Bahwa hati-hati, jangan kita mudah terjebak oleh dalam situs mengajak berjihad apa. Ini satu jebakan. Yang kedua, ini bertentangan dengan agama. Ini merusak nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian ini bertentangan dengan hukum negara. Kurang lebih isinya seperti itu. Artinya kan bagus ini. Makanya kita sangat menyesalkan, ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia kan. Pasal 28 ayat 3 jelas harus memperhatikan hak asasi manusia. Dalam penangkapan, penahanan ini tidak diperhatikan. Yang masih mempermasalahkan Pancasila silakan pindah ke Afghanistan. Mohon kepada pemerintah atau yang aparat lah ya, harus bertindak tegas. Tidak boleh mentolerir sedikit pun. Karena walaupun organisasinya sudah dilarang, dibubarkan, ideologinya masih. Itu yang harus kita waspadai, ideologinya masih. Yang bersangkutan pernah ditahan terkait kasus terorisme pada Januari tahun 1979 dan pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985 serta memiliki kedekatan dengan kelompok radikal. Kemudian kelompok ini menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara. Apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin-pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI, dalam faktanya hasil penyelidikan kami justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Kita menangani kasus ini terkait dengan dugaan tidak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan faham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oke, teman-teman sekalian, sekian video kali ini ya. Kita bersyukur ya sekali lagi karena Pancasila tetaplah harga mati. Dan ideologi Pancasila sudah final, tidak boleh diubah oleh ajaran manapun, karena Indonesia bukan didirikan dari perjuangan sebuah agama, tetapi didirikan oleh Persatuan Republik Indonesia
para pejuang, para pahlawan kita yang bergandengan tangan dari berbagai macam agama, teman-teman sekalian. Makanya Indonesia ini diberikan kebebasan untuk memilih agama masing-masing. Sekali lagi, NKRI sudah harga mati dan tidak boleh diganti oleh ideologi manapun. Saya Arif Gule, undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.